Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap pemirsa Rumah Ngaji Channel, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga channel yang kita bangun ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkannya. Dalam hal ini kita juga tidak lupa untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umat pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Ad-Dinul Islam, jalan menuju keselamatan, jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kami tidak akan melanjutkan pembacaan syarah dari hadis innamal a'malu binniyat kemarin. Akan tetapi kita tetap akan berbicara tentang sebuah niat, arti sebuah niat, pentingnya niat di dalam amal ibadah. Amal ibadah apapun, contoh yang diajarkan oleh para kiai-kiai, para masyayikh, yakni ketika kita menjalankan sholat, melakukan takbiratul ihram disertai dengan niat sholli fardhol zuhri semisal, itu diucapkan di dalam hati, karena niat itu tempatnya ada di dalam hati. Ketika ucapan itu diucapkan oleh lisan, itu namanya talafut, itu namanya melafadzkan, itu bukan niat. Akan tetapi jika talafut itu disertai dengan hati yang ikut membaca juga, karena mungkin seseorang kesulitan membaca niat tanpa disertai talafut, maka hal ini juga diperbolehkan. Yang penting hatinya ikut berbicara, seperti niat puasa, nawaitu shauma rutin an adai fatih syahri Ramadan hadis sanati fardholillahi ta'ala. Mulutnya mengucapkan, hatinya pun ikut mengucapkan niat dari puasa itu sendiri. Maka niatnya ini sudah dinilai, bahkan niatnya ini sudah bisa dikatakan sebagai syarat sah bentuk untuk berpuasa. Amal ibadah apapun, yang penting niatnya diakhiri dengan lillahi ta'ala. Artinya semua amal ibadah apapun itu harus disertai keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbentuk ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah mengendalikan hati tentang pujian-pujian, kita ini masih suka dipuji orang. Ya memang derajat kita itu masih di situ. Ketika dipuji kita merasa senang, ketika dihina kita merasa marah, dan lain sebagainya. Ya memang masih dalam keadaan seperti itu, ya dibiasakan. Dibiasakan bagaimana caranya kita terbiasa bahwa pujian-pujian itu hanyalah angin lalu, dan hinaan-hinaan itu pun angin lalu, tidak ngefek kepada diri kita. Sehingga dengan demikian kita belajar ibadah seperti sholat, seperti mengeluarkan zakat, seperti puasa, dipuji atau tidak, tetap kita melaksanakan ibadah tersebut. Karena yang kita kehendaki dalam hal ibadah itu adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita cari adalah
ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pun sudah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk dari ibadah tersebut, ketika kita menyelaraskan hati kita, semuanya ini hanya untuk Allah, dan kelak kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini kami juga berbicara menutup menutup pembacaan syarah tentangnya. Nanti langsung kita akan lanjutkan pada Al-Haditsus Tsani, yang kita baca syarahnya pun tidak terlalu panjang. Semuanya ini tentu ada sebuah tujuan. Orang mencari ilmu pun jika niatnya salah, maka ilmunya pun akan menjadi kurang barokah dan kurang berkah. Yang menjadikan keberkahan ilmu selama ini menurut Syekhina wa Murabbi Rohina, para guru-guru kami adalah satu, kita senantiasa mengamalkan ilmu kita untuk membahagiakan guru-guru kita, menjaga nama baik dari guru-guru kita. Yang ketiga, tidak lupa untuk senantiasa membacakan Al-Fatihah di setiap sehabis melaksanakan sholat fardu. Ini adalah tips bagaimana cara kita menyambung batin kita dengan guru-guru kita, agar apa yang telah kita dapatkan dari pesantren dapat kita amalkan di rumah. Apa yang kita dapatkan dari beliau-beliau yang telah mengajarkan tentang ilmu, sedikit banyak dapat kita amalkan, dapat kita tularkan, kita sebarkan sedikit demi sedikit, tidak perlu banyak. Yang penting dari sedikit itu kita mengharapkan ridho dan keikhlasan dari guru-guru kita, yang mana keikhlasan guru-guru kita adalah bentuk keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari kami menutup pembacaan syarah Arba'in Nawawi, dan mudah-mudahan dapat diambil manfaat apa yang sedikit ini tentang yang masih berhubungan dengan niat ini. Dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wal ridho wal anaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.